Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sakina Marsudi dari kelas 11 IPS 2 nomor absen 02 dari siswa MAN 22 Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran sosiologi yang diajarkan oleh Bu Yulimis tentang pengertian globalisasi, modernisasi, westernisasi, konsumerisme, dan hedonisme. Pengertian globalisasi menurut 5 ahli. Yang pertama ada Om Waters mengatakan globalisasi sebagai sebuah proses sosial yang mengakibatkan hilangnya urgensi atau kepentingan batas geografis serta keadaan sosial budaya yang ada di seluruh dunia. Terus yang kedua, menurut Chord and Payne mengatakan bahwa globalisasi adalah kemunculan sistem ekonomi dan budaya global yang membuat manusia di seluruh dunia menjadi beban sebuah masyarakat tunggal dan yang global. Yang ketiga ada Selo Somarjan. Beliau mengartikan globalisasi adalah proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antara masyarakat yang ada di seluruh dunia untuk mengikuti sistem-sistem dan kaidah-kaidah yang sama. Yang keempat ada dari Profesor Dr. Mubiarto. Beliau mengungkapkan bahwa globalisasi adalah proses menyatunya pasar dunia menjadi satu pasar tunggal. Yang kelima, Anthony Giddens. Pengertian globalisasi adalah hubungan sosial seluruh dunia atau secara mendunia yang mengaitkan kejadian di lokasi yang satu dengan yang lain serta menyebabkan timbulnya perubahan pada keduanya. Terus ada ciri-ciri globalisasi. Yang pertama, perubahan konsep. Era globalisasi membuat berubahnya konsep antara ruang dan waktu sehingga setiap orang akan mudah mengakses apapun yang mereka inginkan hanya menggunakan teknologi. Yang kedua, pasar dan produksi setiap negara akan saling bergantung satu sama lain. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan perdagangan internasional. Organisasi sebagai WTO juga mempengaruhi perilaku dasar dan produksi. Yang ketiga, peningkatan interaksi. Yang keempat, menularnya kebudayaan. Yang kelima, timbulnya masalah bersama. Terus ada penyebab terjadinya globalisasi, yaitu peningkatan transportasi yang membuat perjalanan global jadi lebih mudah. Terus yang kedua ada kontainerisasi. Dari tahun 1970 ada adopsi cepat dari kontainer pengangkut baja. Hal ini mengurangi biaya transportasi antar moda dan membuat perdagangan lebih murah, lebih efisien. Yang ketiga ada peningkatan teknologi yang memudahkan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi di seluruh dunia. Yang keempat ada pertumbuhan perusahaan multinasional dengan kehadiran global di banyak ekonomi yang berada. Terus yang kelima ada pertumbuhan blok perdagangan global yang telah mengurangi hambatan nasional, misalnya Uni Eropa, NAFTA, dan ASEAN. Ada dampak positif dan negatif globalisasi. Dampak positifnya adalah kemudahan memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan. Terus kehidupan sosial ekonomi yang meningkat, dan ada kemajuan dalam bidang teknologi, komunikasi, transportasi, dan informasi yang memudahkan manusia. Dampak negatifnya adalah gampangnya budaya barat masuk dan mempengaruhi nilai-nilai budaya, terus lunturnya nilai-nilai kebudayaan seperti gotong royong dan lain sebagainya, rusaknya lingkungan dan meningkatnya polusi udara, terus maraknya penyeludupan barang-barang ilegal maupun terlarang. Terus ada langkah-langkah mengatasi dampak negatif globalisasi. Yang satu, memperketat keamanan pada jalur masuk ke negara Indonesia. Dua, melakukan sosialisasi rutin tentang globalisasi. Yang ketiga, selalu melakukan pengecekan terhadap berita-berita yang masuk ke dalam media negara. Terus ada definisi modernisasi. Pengertian modernisasi menurut 5 ahli. Yang pertama ada Astrid S. Susanto. Modernisasi merupakan proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Terus menurut Soerjono Sukanto, modernisasi adalah perubahan sosial yang biasanya terarah berdasarkan suatu perencanaan. Yang ketiga ada menurut Cockburn dan Nivkov, modernisasi adalah suatu usaha untuk mengarahkan masyarakat agar dapat memproyeksi diri ke masa depan yang nyata dan bukan pada angan-angan semu. Terus menurut Cohen-Jariningrat, modernisasi merupakan sebuah usaha untuk menyesuaikan dengan zaman dan konstelasi dunia. Dan yang kelima ada Astrid S. Susanto, modernisasi merupakan proses pembangunan yang diberikan oleh perubahan demi kemajuan. Terus ada gejala modernisasi. Di bidang budaya ditandai dengan semakin terdesaknya budaya tradisional oleh masuknya pengaruh budaya dari luar sehingga budaya asli semakin pudar. Terus di bidang politik ada ditandai dengan makin banyaknya negara yang lepas dari penjajahan, munculnya negara-negara yang baru merdeka, tumbuhnya negara-negara demokrasi, lahirnya negara-negara politik, dan makin diakui hak-hak manusia. Terus yang ketiga ada di bidang sosial.
Di bidang sosial, semakin banyaknya terbentuk kelompok-kelompok sosial baru seperti komunitas pecinta sepeda, Perserikatan Buruh, Persatuan Guru Republik Indonesia, Ikatan Dokter Indonesia, dan salah satu penyebab terjadinya modernisasi adalah adanya perubahan sosial. Terus definisi westernisasi. Pengertian westernisasi. Westernisasi adalah proses meniru atau adopsi budaya barat di berbagai bidang seperti industri, teknologi, hukum politik, gaya hidup, dan ekonomi. Kata westernisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu West yang artinya barat, sedangkan menurut istilah, kata ini menjelaskan usaha meniru gaya hidup seperti orang Eropa Barat atau Amerika. Dampak negatif westernisasi adalah berkurangnya jiwa nasionalisme, yang kedua masuknya paham barat yang bisa merusak moral bangsa, yang ketiga gaya hidup masyarakat lebih konsumtif, yang keempat lebih menyukai segala sesuatu yang sifatnya instan, yang kelima kurangnya semangat menyintai budaya sendiri, dan yang keenam konsep liberalisme yang dianut budaya barat berbeda dengan budaya nasional. Terus ada konsumerisme. Konsumerisme adalah gaya hidup yang lebih mengagungkan kepemilikan ekonomi. Menurut Thesaurus, tematis bahasa Indonesia, arti konsumerisme yaitu pemborosan, penghamburan, dan pembaziran. Konsumerisme berhubungan dengan kecanduan suatu produk. Terus ada pengertian sekularisme. Sekularisme adalah sebuah ideologi yang menyatakan bahwa sebuah institusi atau badan negara harus berdiri terpisah dari agama atau kepercayaan. Terus ada pengertian hedonisme menurut para tokoh. Yang pertama menurut Sarto Wiraman Sarwono, hedonisme adalah konsep diri di mana gaya hidup seseorang dijalani sesuai dengan gambaran yang ada di pikirannya. Sebagai contoh pengertian hedonisme adalah seorang olahragawan biasanya gaya hidup sehat merupakan prinsip hidup dan menjadi kesenangan tersendiri bagi mereka. Terus yang kedua menurut W. Poesporojo, pengertian hedonisme adalah suatu anggapan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan akhir hidup yang baik dan tertinggi. Yang ketiga ada pengertian hedonisme menurut Levan Linda. Pola perilaku yang dapat diketahui aktivitas, minat, maupun pendapatan yang selalu menekan pada kesenangan hidup. Dan yang keempat ada menurut Susianto, hedonisme adalah pola hidup yang mengarahkan aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, dan aktivitas tersebut merupakan menghabiskan waktu di luar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang yang kurang diperlukan, dan selalu ingin menjadi pusat perhatian. Bentuk-bentuk perilaku hedonisme ada sifat sombong. Karakter cenderungnya adalah sombong karena mereka menilai orang lain berdasarkan harta dan penampilan fisik, sehingga gaya hidup mewah dan kesenangan belaka menimbulkan perasaan lebih baik dibandingkan orang lain. Terus yang kedua ada kebahagiaan menjadi tujuan karena kebahagiaan tidak lepas dari gaya hidup hedonisme. Maka ciri-ciri hedonisme adalah tujuan utama dalam hidupnya hanyalah sebuah kesenangan belaka. Terus tidak mau merasakan sakit dan kesulitan. Terus ada egois juga. Terus ada tidak merasa puas dan bersikap konsumtif sebab hanya berfokus pada kepuasan nafsu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.